Ciao tutti, hai everyone, halo semuanya. Tenang aja, kali ini gue gak akan bikin video tentang belajar bahasa Italia bareng Ibet. Tapi di video kali ini gue akan update hair care rutin terbaru gue ya. Karena kalau gak salah udah 1 tahun lebih gue gak update hair care rutin. Dan selama 1 tahun itu pun gue sudah berganti macam-macam shampoo. Seperti yang kalian ketahui bahwa gue penderita scalp psoriasis atau bahasa yang lainnya adalah dermatitis seborrheic gitu ya kalau nggak salah. Jadi dimana pengelupasan kulit kepala yang terlihat seperti ketombe. Jadi kalau orang awam mungkin taunya ketombenya gede-gede. Nah sebenarnya itu bukan ketombe tapi kulit kepala kita. Udah gue jelasin di video yang pertama. So kalau buat kalian belum nonton video yang pertama bisa kalian cek di sini. Nanti akan gue taruh linknya. Dan seperti yang gue mention juga sebelumnya, selama setahun psoriasis gue ini kayak come and go gitu. Kenapa gue nggak pakai Ketomed atau Sebamed lagi? Karena awal tahun ini gitu kalau nggak salah gue udah nggak merasakan lagi efeknya gitu loh. Jadi saat psoriasis gue muncul dan gue pakein Ketomed atau Sebamed itu dia nggak hilang. Jadi karena gue tidak merasakan lagi efek dari sampo Ketomed dan Sebamed, akhirnya gue pindah lagi haluan. Jadi gue ngerasa aduh kayaknya udah nggak ngefek nih. Karena gue lihat di video sebelumnya itu komen banyak banget yang sebutin untuk coba pakai sampo Selsun. Beberapa temen gue juga ada yang rekomendasiin sampo Selsun, cuman karena di sini agak sedikit sulit dicari ya Selsun shampoo gitu, maksudnya di supermarket sini atau di apotek sini tuh nggak ada. Jadi gue cari ya produk yang ada di Eropa aja gitu loh. Awalnya gue searching, oh kalau misalkan scalp psoriasis itu bisa pakai tea tree oil atau shampoo yang mengandung tea tree gitu. Gue sempet nyobain shampoo ini. Ini shampoo dari Dr. Occam Tea Tree. Ini produk Italia punya ya. Cuman walaupun shampoo ini mengandung tea tree, gue nggak ngerasain ada perbedaan. Jadi malah membuat semakin parah si scalp psoriasis ini, jadi semakin gatel gitu loh, jadi banyak gitu dan cepet banget. Kayak udah dikerik gitu ya, misalnya kayak udah gue kelopek terus nanti beberapa jam kemudian udah ada lagi gitu loh. Kemudian gue tinggalkan shampoo itu, nggak gue habisin karena gue udah mulai hopeless. Aduh gue nyoba shampoo apa lagi ya. Terus ya udah gue mau nggak mau gue pakai shampoo-nya laki gue, tidak lain tidak bukan adalah shampoo-nya Head and Shoulders ya, mau nggak mau karena ya udahlah sambil gue cari-cari review lagi. Ternyata nggak worse juga sih, cuman menurut case gue kalau shampoo Head and Shoulders ini gue pakai itu si scalp psoriasisnya dia melembek gitu, jadi lunak, jadi lebih gampang dicungkil, ngerti kan? Jadi kan kalau biasanya tuh harus kayak digaruk-garuk gitu biar lepas, tapi kalau ini tuh cuman seret sekali gitu dia udah lepas, jadi lebih lunak lah gitu si scalp psoriasisnya ini. Tidak mengurangi sama sekali, cuma lebih lunak aja gue pakai Head and Shoulders. Mungkin dari kalian ada yang pakai Head and Shoulders dan itu bekerja di kulit kepala kalian, ya go ahead, kalian sudah menemukan obatnya, yaitu cuman Head and Shoulders, murah banget kan, bisa ditemui dimanapun. Nah lalu karena gue udah mencoba baca-baca review gitu di Google ataupun di YouTube, gue menemukan satu shampoo yang mudah didapat di Eropa dan ini kayak holy grail gue pada saat ini ya. Untuk saat ini, nggak tahu kedepannya apakah nanti akan bekerja lagi sama sekarang atau malah sama sekali nggak bekerja di kulit kepala gue. Cuma untuk saat ini bisa gue bilang holy grail dan better than Ketomed, yaitu La Roche-Posay. Gue nggak ngerti ya bilangnya La Roche-Posay atau La Roche-Posay atau apapun itu. Well, brandnya LRP. Brand ini terkenalnya karena khusus dibuat untuk kulit sensitif
apapun itu ya, kulit badan ataupun kulit wajah ataupun kulit kepala. Pokoknya ini bagus untuk yang kulitnya sensitif, dan beberapa selebgram pun gue lihat mereka kayak banyak menggunakan produk LRP untuk mukanya yang lagi beruntusan ataupun yang kemerahan atau lagi jerawatan, karena memang LRP sendiri ini produknya banyak banget. Nah, cuman ini gue baru nemuin mereka mengeluarkan shampoo-nya gitu. Shampoo Carium DS. DS ini stand for dermatitis seborrheic gitu ya, DS, atau bisa dibilang scalp psoriasis. Di sini kalau di Italia sendiri lebih aware-nya dermatitis seborrheic gitu. Dan shampoo ini 125 ml, gue tidak menemukan kemasan yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. 125 ml ini harganya kalau nggak salah cukup mahal untuk shampoo ukuran segini. Itu gue beli kalau nggak salah 11 euro ya, itu lagi diskon 30%. Jadi kalau nggak lagi diskon normal price-nya kayak 14 euro something. Well, menurut gue itu cukup mahal untuk shampoo 125 ml. Tapi gimana Bet lo makainya? Ini wanginya enak banget. Wanginya apa ya, bisa dibilang bikin relax gitu. Jadi cara pemakaiannya itu kalian cukup pakai 2 kali dalam seminggu. Jadi nanti bisa dilihat hasilnya setelah 2 minggu pemakaian. Nah, ini udah minggu ketiga gue pakai, dan sebelum bikin video ini gue tadi coba mandi dan pakai lagi nih. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Walaupun seperti yang kita ketahui ya, penyakit scalp psoriasis ini tidak bisa hilang 100%, tapi bisa kita minimalisir keberadaannya. Nah, yang gue rasakan pribadi adalah semenjak gue pakai shampoo ini, itu biasanya gue di sebelah sini, di part ini banyak ke si scalp psoriasisnya di daerah sini, di belakang kuping, terus sama di sini, sama di belakang deket leher atas gitu ya, sebelum pakai ini. Cuman sesudah pakai ini, bisa gue bilang kayak 90% scalp psoriasis gue ini mulai mereda, mulai sedikit. Jadi spot-spotnya paling tinggal yang ada di sini, terus sama yang ada di belakang kepala, yang di leher ini. Jadi yang di tengah sama yang di belakang kuping itu udah nggak ada. Dan paling nggak banyak, biasanya kan kalau sebelumnya kan gue kayak gede gitu kan ya si kulit kepalanya ini. Sekarang semenjak pakai ini paling besar itu sebiji beras. Kebayangkan ya, sebiji beras tuh kan kecil banget, lebih kecil dari biji beras malah menurut gue. Jadi kalau misalkan gue lagi menemukan ada kulit kepala gue yang ini, gue coba kelopek gitu, itu kecil banget. Dan poin plusnya juga kenapa gue bilang lebih baik daripada Ketomed, karena sampo ini tanpa lo pakai conditioner pun itu udah nggak bikin rambut lo kayak sapu ijuk. Mungkin dari sebagian kalian yang udah pernah nyoba Ketomed gitu kan setuju sama gue, kalau udah pakai Ketomed itu berasa kalau nggak pakai conditioner lagi rambutnya kasar gitu kayak sapu ijuk ya kan. Nah, kalau ini lo nggak pakai conditioner lagi, cuma cukup pakai shampoo ini pun itu kalian rambutnya ya biasa aja, normal, nggak kering banget gitu loh. Kalau gue pakai conditioner atau enggak, gue pakai karena gue pengen aja gitu pakai conditioner biar tambah halus gitu. Dan buat kalian yang penasaran teksturnya kayak gimana, kayak gini guys. Jadi bening banget ya tuh. Dan kalau misalkan kalian kasih air pun ini dia akan berbusanya banyak banget. Jadi kalau Ketomed itu kan dia bisa dibilang dipakai tuh busanya dikit ya, malah kayak nggak ada gitu loh sometimes. Cuma kalau ini lo basahin rambut lo terus lo pakai si samponya, itu busanya melimpah. Cuman walaupun busanya melimpah,
tetap bekerja secara efektif di kulit kepala lo gitu. Dan tadi juga gue sempat bilang gue pakai conditioner. Conditioner gue sebenarnya gue nggak punya satu brand yang wow banget, jadi gue kadang pakai Dove atau gue pakai Pantene. Sekarang gue lagi pakai Pantene, jadi nggak ada yang nothing special tentang conditionernya. Kalian bisa pakai conditioner apa aja. Dan karena seperti yang kalian lihat sekarang rambut gue udah mulai diwarnain ya, udah mulai warna-warna terang, yang which is itu udah mulai pakai di bleaching gitu ya. Nah, karena gue sering ke salon langganan gue ini, selalu warnain rambutnya di sana, dan hair stylistnya tahu banget kondisi rambut gue gimana. Dia kasih gue serum untuk rambut yang diwarnain ya. Ini produk dari Itali, namanya Monacelli ya. Ini cuma 10 ml, kecil banget ini, jadi untuk memperkuat keratin atau apalah gitu. Dan tetap gue pakai si serum rambutnya L'Oreal ini. Gue nggak ngerti ini udah 2 atau 3 botol gue pakai. Cuman kayaknya gue harus ganti varian karena dia kan ada 2 ya kalau nggak salah. Yang agak merah marun itu buat rambut yang diwarnain, ya nggak sih? Kayaknya gue harus coba itu gitu karena rambut gue sekarang udah nggak hitam lagi. Well, ini sebenarnya cuma buat untuk menghindari rambut biar nggak pecah-pecah, biar nggak terlalu kering gitu loh. Dan juga gue sekarang mulai pakai hair mask ya. Jadi hair masknya ini lagi-lagi direkomendasikan oleh hairstylist di salon langganan gue. Ini lagi-lagi brand Itali dari Monacelli, sama kayak tadi serumnya ya. Ini masker rambut. Gue sebenarnya I'm not a big fans of masker rambut gitu, cuman pas terakhir kemarin gue ngewarnain ini terus hairstylistnya bilang lo kayaknya nggak pernah pakai hair mask ya. Gue bilang enggak, aku tahu kelihatan karena rambut lo itu sering bercabang gitu. Jadi tahu kan ya, rambut bercabang gitu, kayak sering-sering kepanasan. Sebenarnya bukan karena panas kena matahari, cuma gue sering pakai hair styling gitu loh. Jadi kadang gue nyatok, kadang gue curly, kadang gue ngeblow, kadang gue pakai hair dryer. Jadi karena panas-panas dari mesin-mesin itu jadinya rambut gue bercabang dan mudah patah. Dan dia bilang penting banget untuk pakai masker rambut biar rambut lo nggak seperti itu. Jadi guys, buat kalian yang cewek-cewek nih yang sama kayak gue nggak pernah pakai hair mask, jadi kayaknya harus kalian pertimbangkan gitu ya, or at least conditioner lah ya, biar rambut lo itu nggak kering-kering banget dan nggak mudah bercabang. Jadi itu hair care rutin gue terupdate ya, yang sekarang lagi gue pakai. Dan buat kalian juga yang masih struggle untuk nyari produk scalp assist, ini gue rekomendasikan ke kalian 100%, ini worth to buy. Ini kalau kalian punya uang lebih dan pengen nyobain selain keton matte gitu ya, kalian bisa nyobain ini. Gua nggak ngerti, mungkin di e-commerce di Indonesia udah ada yang jual, atau kalaupun enggak kalian bisa just tip sama gue. Ujung-ujungnya jualan di Just Tip by Ibet. Nanti kalian tinggal transfer aja, ntar gue beliin di sini, oke? Segitu dulu kali ya videonya tentang hair care rutin gue. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, arrivederci.